namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Selama kurang lebih 10 tahun membuat Marning menjadi tumpuan penghasilan bagi Sukijah dalam membesarkan kedua buah hatinya, Muhammad Solikin dan Ahmad Sahlan. Ia tak pernah menyangka orang yang paling ia percaya telah tega meninggalkannya saat dirinya justru tengah berada dalam situasi yang sulit. Namun demi anak-anaknya, ia coba kuatkan tekad untuk terus melangkah meski harus tertatih. Terus ada bojo niku terusan kan sepeda niku sing pertama kula gada larek sing Solikin niku bakdo selapan nggih ditilar mpun niku pun ditilar kali tahun mantuk terus kula gada malih niki lan niki gada malih jalan niki terus sekawan wulan ditilar malih ngantos sak mriki niku. Untuk membuat camilan berbahan dasar jagung ini, pertama-tama ia harus memilah biji jagung dengan diayak. Dengan begitu hanya jagung dengan kualitas baik saja yang akan terolah nantinya. Ya, jenis jagung yang ia gunakan ini memang hanya jagung lokal dengan kualitas menengah. Jagung yang telah bebas dari segala residu kemudian direbus menggunakan larutan kapur sirih. Larutan ini berfungsi untuk mengupas kulit ari pada bulir-bulir jagung agar pada pengolahan selanjutnya jagung dapat mereka dengan baik. Di samping itu, kapur sirih juga berfungsi membuat marning menjadi renyah dan empuk. Meski sangat sederhana, mengolah marning tetap memerlukan ketelatenan dan kesabaran. Untuk mendapatkan marning yang siap dikonsumsi dengan cita rasa sempurna, Sukijah memerlukan waktu sekitar 4 hari. Pada tahap pertama saja, ia memerlukan waktu 2 hingga 3 jam untuk merebus jagung sampai kulit arinya menjadi lunak dan mudah dikupas. Lamanya waktu yang diperlukan untuk merebus jagung membuat Sukijah harus mendapatkan kayu bakar yang keras dan tahan lama. Oleh karena itu ia sengaja membeli sisa kayu dari para pengrajin kapal di sekitar Kecamatan Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Biasanya kayu yang digunakan adalah jenis kayu jati. Setelah matang, jagung kemudian dicuci atau yang di masyarakat setempat disebut dengan digocek. Ketika menggocek jagung, banyak tenaga yang harus Sukijah keluarkan, karena ia harus memastikan kulit ari jagung terkelupas dengan sempurna. Tahap pencucian ini juga bertujuan untuk menghilangkan zat kapur yang melekat pada bulir-bulir jagung selama proses perebusan sebelumnya. Sukijah juga harus terus membilasnya berkali-kali, hingga jagung terasa kesat atau tidak licin saat disentuh. Setelah benar-benar bersih, jagung kemudian direbus kembali selama kurang lebih 6 jam. Pada perebusan tahap kedua ini, perbandingan antara jagung dengan air yang diperlukan adalah 1:3. Namun selama proses perebusan, Sukijah biasa menambahkan air secara bertahap. Jika sudah mulai surut, air ditambahkan lagi, hingga jagung benar-benar empuk dan merekah.
Bila waktu perebusan telah memasuki jam ketiga, Sukijah kemudian menambahkan garam. Hal ini bertujuan untuk menambah cita rasa pada marning buatannya. Setelah ditiriskan, jagung hasil rebusan kemudian siap untuk dikeringkan. Proses pengeringan jagung ini sangat tergantung pada cuaca. Pada cuaca cerah, Sukijah hanya perlu menjemur jagung dari pagi hingga sore. Namun terkadang ia harus menunggu selama 3 hari agar jagungnya dapat kering dengan sempurna. Dalam membuat marning, Sukijah juga biasa berbagi tugas dengan Lasminah ibunya. Nggih, nek entes atas nika kula enjing ngoten niku kula tempeken ngeler jagung. Terus nggoni manuk niku kali ngoceki bawang, mlototi kacang. Tak mangke terus nggih ngrencangi nyebuk-nyebukake geni napa ngoten niku. Terus dalu niku ngungkusi ngadahi marning ngoten niku. Tidak hanya itu, jika musim penghujan datang, Sukijah seringkali tak dapat menjemur jagungnya. Ia pun harus menghadapi kenyataan, kala bulir-bulir jagungnya menjadi basi dan lengket, sehingga tidak dapat diolah. Agar lebih gurih, marning membutuhkan tambahan bumbu. Sederhana saja, yakni irisan bawang putih dan juga garam. Bawang digoreng selama sekitar 5 menit hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan kering. Setelah jagung kering dengan maksimal, proses pengolahan pun berlanjut pada tahap penggorengan. Minyak yang digunakan harus dalam kondisi benar-benar panas. Hal ini dilakukan agar jagung dapat matang dan mengembang dengan maksimal. Saat menggoreng, jagung juga harus terus diaduk hingga seluruh bulirnya benar-benar matang merata. Waktu untuk menggoreng jagung pun tidaklah lama, hanya sekitar 5 menit hingga jagung berubah warna menjadi kecoklatan. Pada masyarakat Rembang, marning seperti buatan Sukijah ini umumnya disebut dengan marning mekrok atau marning yang mengembang. Jagung merupakan salah satu makanan yang mengandung asam folat sehingga baik dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Marning yang telah digoreng kemudian diberi garam sebagai penambah rasa. Serta tidak lupa taburan bawang putih goreng. Ya, aroma sedap dan gurihnya bawang ini akan semakin meningkatkan cita rasa marning buatan Sukijah. Sukijah biasa mengemas marning jagung buatannya menjadi 2 jenis kemasan. Hal ini bertujuan agar ia lebih mudah membagi marning sesuai dengan keperluan pelanggannya nanti. Yang pertama adalah kemasan kecil berisi sekitar 3 sendok makan marning. Kemasan ini biasanya untuk meladeni pedagang borongan yang membeli marning Sukijah untuk dijual kembali. Dan yang kedua adalah kemasan sedang dengan bobot sekitar 200 gram untuk melayani pelanggan eceran. Sebagai tambahan pemasukan, ia juga biasa menjajakan kacang bawang serta kedelai goreng. Sebuah pasar tradisional di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang inilah tempat Sukijah selama ini mengadu nasib. Untuk sampai ke pasar, wanita 53 tahun ini harus merogoh kocek Rp2.000 sebagai ongkos menumpang minibus. Jumlah yang mungkin tak seberapa, namun sangat berarti bagi Sukijah. Nempel tenggine niku wae kanca-kanca. Wong dereng gadah panggenan. Nek kula nempel derek dodol nempel tenggine tiyang
Terus kula bayar sapon gang Rp100 per hari ini. Biasanya Sukija berjualan dari pukul 6 hingga 9 pagi. Sebab disitulah waktu puncak ramainya pembeli. Ia juga selalu berusaha datang sebelum para pembeli tiba. Jika ia datang terlambat atau lewat dari pukul 9, maka kesempatan untuk menjual marning sebanyak-banyaknya. Sebagai orang tua tunggal, Sukija tak hanya bertanggung jawab untuk mencari uang, tapi juga melakukan pekerjaan rumah tangga. Semua itu harus ia lakukan seorang diri. Putra sulungnya, Muhammad Solikin, kini sudah jarang berada di rumah. Dengan tekad membantu ekonomi keluarga, Solikin memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja sebagai kenek truk barang. Solikin itu nggih paune sekolah kelas SMP kelas kali. Ndak ampun medal mboten purun nerusake. Ambeke seneng merdamel. Pergi mesakne kula, ngrencangi kula ngoten. Ya, perjuangan sang ibu rupanya telah menumbuhkan rasa empati tersendiri pada anak-anak Sukija. Demikian halnya dengan si bungsu Ahmad Sahlan. Tanpa sepengetahuan sang ibu, si kecil sudah seringkali menawarkan jasa pada para tetangga demi bisa mengumpulkan sedikit kepingan rupiah. Membersihkan musola milik seorang tetangga salah satunya. Sukija sendiri tak mengetahui secara pasti sejak kapan putra bungsunya itu berinisiatif untuk bekerja seperti itu. Bahkan pada awalnya, ia justru sempat meragukan asal-muasal Sahlan memperoleh rupiah. Ngoten ngertos kok ambek dugi ngoten niku asal dhuwit ngoten niku. Mak aku oleh dhuwit ora kondi cung. Lah aku ngumbah motor ning nggone Pak Mul. Dikeki pira? 5.000 nggih 50.000. Ngoten niku nggih disukake kula. Hingga usianya menginjak 10 tahun, Sahlan masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ya, dibanding anak-anak seusianya, ia memang memiliki keterlambatan berpikir, sehingga kurang mampu untuk menyerap pelajaran di sekolah. Hal itu juga membuat Sahlan sering menjadi sasaran keisengan teman-temannya. Meski begitu, Sukija tetap berusaha menyalakan api semangat pada diri Sahlan, agar ia mau mengenyam pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Nggih. Nek ngeten niku kula kadang-kadang nek dianoni bocah ngoten niku kula nggih mesak eling bapak napa. Awet teng mboten ngertos rupine bapak blas niku. Terkadang tanpa sepengetahuan sang pemilik, Sahlan juga turut membantu bekerja pada jasa pemasangan tenda hajatan. Untuk melakukan pekerjaannya, bocah 10 tahun ini tak perlu menunggu komando. Dengan kemampuan yang ia bisa, Sahlan mencoba membantu pekerjaan yang ringan-ringan saja. Sebenarnya Sukija pun tak tega jika harus membiarkan Sahlan bekerja. Namun apa daya, ia tak selalu dapat mencegah niat tulus putra bungsunya itu. Apalagi hari-harinya juga sudah disibukkan dengan aktivitas yang begitu padat. Le tolong dikumbake niku taksine. Nggih. Dalam benak bocah ini, merelakan waktu bermainnya demi memperoleh uang merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian pada sang ibu. Sebuah ketulusan hati yang selama ini mungkin seringkali luput dari pandangan orang-orang di sekitarnya. Sahlan memang tak selalu dapat mengutarakan segala sesuatu yang ada di benaknya. Tapi ia hanya ingin melihat sang ibu bangga dan tersenyum bahagia.
Nggih mboten sakit yen kula nek teng griya nggih pun ribet ngoten dugi-dugi nggih teles kabeh ngoten niku lho. Rasukane teles daya ngoten kula tangketi. Lan kula teles kabeh kon ndi, Cung? Aku kok ngepel musola mak. Kok ngumbah motor. Mas kan enggak. Video sang sesuk. Kan berikan jalan. Dari berjualan marning di pasar, Sukijah bisa memperoleh uang 100 hingga 200 ribu rupiah. Meski tampak besar, jumlah itu masih harus ia belanjakan lagi untuk keperluan berdagang keesokan harinya. Seperti minyak goreng, kacang, serta bawang, dan bahan baku yang tentu tidaklah murah harganya. Nggih disambuti tiyang ngoten niku terus kula nggih biaya niku. Terus ngantos sak mriki jagunge terus jagung niku nggih disambuti tiyang terus wis jagunge iki tak kei kok nek jagung tak bayar ngoten. Rumah ini merupakan saksi bisu perjuangan Sukijah hingga hari ini. Disinilah ia tinggal bersama Sahlan si bungsu dan Lasminah sang ibu. Rumah berukuran 10 x 6 meter ini merupakan rumah yang telah Sukijah tempati sejak masih kanak-kanak. Pada awalnya, tanah tempat rumah ini berdiri merupakan milik seorang saudaranya. Namun berkat kegigihan dan kerja keras Sukijah ketika belia, ia berhasil mengumpulkan uang untuk membeli tanahnya. Kula merdamel niku terus kedik-kedik kula kumpalake kula nata priya-priya ngoten niku. Riyen nenten bapak niku pun ajeng rubuh kok priya kula niku. Ibu dua anak ini merasa sangat bersyukur, sebab di balik segala kepedihan hidupnya, masih banyak orang yang mau peduli padanya. Beberapa waktu lalu Sukijah sempat mendapatkan bantuan dari seorang tetangga untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kekhawatirannya pun berangsur sirna. Paling tidak tempat tinggalnya kini sudah menjadi lebih layak untuk dihuni. Nek kajenge niku dibantu ngajenge griya niku kan bakul kajeng. Wis ya mamlang toto kok tak sumbang kayu ngoten. Diparingi kajeng nggih usuk-usuk reng ngoten niku disumbang niku. Saat ini perhatian terbesar Sukijah tertumpu pada si bungsu Sahlan. Meski mengalami sedikit keterlambatan berpikir, Sahlan tetaplah satu-satunya harapan Sukijah dalam menapaki hari esok. Meski berat, ia bertekad untuk mengantarkan Sahlan menuju masa depan yang lebih baik. Sakniki nggih wonten. Tapi wong sekolah ini nek tumbas seragam, sepatu, ngoten niku. Oh, tumbas buku-buku. Harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah bagi Solikin dan Sahlan, terkadang terasa berat untuk Sukijah pikul seorang diri. Namun ia ingin mengajarkan ketegaran dan kekuatan kepada anak-anaknya. Dan kowe teko ndi ambum kok lebus kabeh iku? Oleh mbak taksi. Baik ngapel musola. Kowe njaluk apa ora? Agar para buah hatinya itu kelak dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketegaran. Dalam benak Sukijah selalu tertanam harapan yang dalam. Semoga anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan agar bisa terwujud mimpinya itu, tak pernah putus ia balutkan dalam doa pada Sang Maha Kuasa. Nggih, kula nggih kepengin jane nggih bocah kok pinter nggih kula kepengin nyekolahke sing dhuwur. Kula sanjangi cung sinau sekolah sik pinter. Besok nek wis gedhe nek ben pinter ya iso nyanggo karo wong tuane kare mae. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan
jalan.